lagi dalam acara Dunia Anak. kali ini masih bersama Kak Rosa dan Kak Sanza, kebalik gak sih? Masih bersama Kak Sanza dan Kak Rosa pastinya. ada siapa lagi Kak Rosa? Kita juga ditemenin sama adik-adik dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah Kak Rosa kalau baik-baik. Selain itu, selain ada kita, ada siapa lagi nih Kak Rosa? Ada juga Kak Berto nih. Halo, Kak Berto. Nah Kak Berto kali ini bajunya kuning-kuning Kak Rosa sama Iya. kayak belakangnya tuh. Yang kelihatan yang mainnya aja kayaknya ya, bajunya jadi nggak kelihatan. Aduh. Terus ada siapa Di lagi sebelah nih? Kak Berto juga ada Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa, Kak Sanza, anak-anak yang di rumah semoga selalu sehat ya. Sehingga anak-anak selalu bisa belajar, bermain dan berkreativitas tentunya. Nah, Kak Yos ini bakal ngajarin kita gambar loh. Pastinya. Dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk menyiapkan alat gambarnya seperti kertas gambar, apalagi Kak Rosa? Spidol, krayon, Krayon. pensil, apalagi dan lain-lain. Mau pakai kanvas juga boleh kalau kalian emang sudah profesional kan Iya. boleh ya Kak Rosa ya? Kira-kira Boleh Kak Yos mau dong. gambar apa ya? Penasaran gak sih? Tapi nanti dulu. Nanti dulu, tapi siapin aja dulu alatnya. Karena kita nanti bakalan menggambar, selain menggambar kita juga bakalan senang-senang yang lainnya. Tapi sebelumnya Kak Rosa, Ada yang mau tampil nih Kak Sanza. ada Naila dengan penampilannya Kak Rosa. Penampilan apa ya kira-kira? Dia ini mau main drum. Wah. Tapi uniknya kali ini dia pakai baju daerah loh Kak Rosa. Udah penasaran belum? Udah dong, pastinya yang di rumah penasaran ya. Ya udah kalau gitu langsung aja. Ini dia Naila. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bunga-bunganya. Sana sini kakakku kenal, tak terperi kasih.
Itu Keren judulnya ya, apa itu sih? tuh lagu daerah loh kak. Judulnya apa coba Kak Rosa? Judulnya Ya Salam. Dari mana coba lagu Ya Salam? Dari Sumatera Selatan. Yang di rumah tahu nggak dari mana coba? Sumatera Selatan bener nggak adik-adik? Bener. Bener dong. Nah, kita nanti bakalan menyaksikan suatu lagu daerah lagi Kak Rosa. Lagu daerah dari mana nih? Lagunya tuh gini, coba tebak ya, coba tebak. Kenapa ini? Coba tebak lagunya tuh gini kayak yamko rambe yamko. Itu pasti mana, dari yo? daerah Papua. Masa sih? Iya Masa sih? kan? Bener nggak? Coba kita Bener tanya, nggak? bener nggak Dek? Benar. Oh, Bener dong, dari Papua. Penasaran gak sih Kak gimana lagunya? Penasaran. Nah, Tapi ntar dulu dong Kak Rosa. mereka ini bakal nyanyiinnya rame-rame Iya loh. dong, kayak jadi vokal pastinya grup lebih gitu ya. semangat. Iya, tapi bajunya tuh nggak cuma baju dari Papua nih mereka pakainya Kak Rosa. Dari mana? Mereka pakai kostum dengan adat yang berbeda-beda. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi nih Kak Rosa? Dan dari Bali. Ada yang dari, pokoknya tuh dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Kalian bisa lihat nih kostum-kostumnya. Ntar juga kita bakalan lihat mereka bergaya dengan kostum-kostum ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan mereka dulu untuk menyanyikan lagu dari Papua ini Kak Rosa. Lagu Yam Kerambe Yamko. Udah penasaran? Udah dong. Langsung Langsung aja, saja, ini ini dia. Nah, itulah nih adik-adik semua penampilan dari Sanggar Aktivitas Anak Bangsa yang ngebawain lagu khas Papua. Betul sekali Kak Rosa, ternyata mereka selain menguasai lagu daerah dari Sumatera Selatan, mereka juga tahu lagu-lagu di Nusantara yang Nah, lainnya. adik-adik di rumah juga harus tahu tuh lagu-lagunya. Tentu saja, jangan cuma tahu lagu-lagu yang kekinian doang dong. Lagu apa sih Kak Rosa yang kekinian tuh? Emang lagi gitu ya Kak Rosa. Lagu kesukaannya Kak Sanza Iya ya. dong, kayak Kak Rosa juga suka kan? Ih bohong ya kan, yang di rumah juga pasti suka. Nah, ya udah. Pasti suka bikin ini Kak Rosa video yang kayak emang lagi gitu Iya, kan, video tau Kak nggak? Sanza. Iya dong, video Kak Sanza, viralkan ya teman-teman. Nah, kita nanti nyanyi-nyanyi lagi nih. Tapi sebelum itu kita mau menggambar Kak Sanza. Seperti janji kita tadi dong Kak Rosa. Adik-adik di rumah gimana nih? Udah siap belum alat-alat gambarnya? Kalau makan udah dong pasti mereka ya Iya. Kak Rosa. Kan udah sore nih. Kalau udah siap langsung aja kita ke Kak Yos, yuk. Halo Kak Yos. Halo Kak Sanza, Kak Rosa. Kayaknya Kak Yos sudah mulai gambar ya. Betul, kayak sudah membuat lingkaran, 2 buah lingkaran atau dari angka 8. Karena hari ini tema kita menggambar diawali dari kombinasi huruf dan angka. Jadi anak-anak boleh ikutin Kak Yos di papan tulis. Sudah belum? Nah teman-teman moving di studio, udah baik. Kalau sudah, bagus sekali. Sekarang
Kayos akan tambah dengan garis lengkung. Tuh, kalian sudah bisa membuat huruf C? Sudah bisa belum buat huruf C? Anak-anak yang di rumah sudah bisa belum buat huruf C-nya? Nah, ini sangat mudah sekali. Jadi, buatnya hampir seperti membuat huruf C, garis melengkung. Sudah belum? Nah, kalau sudah, persis di tengah lingkarannya, Kayos tambah dengan garis lurus. Hanya garis lurus seperti angka 1. Wah, kalian tentu sudah bisa buat angka 1 ya. Kayos yakin kalian sudah bisa. Baiklah, tapi sebelumnya Kayos mau tebak-tebakan dulu nih sama kalian. Kira-kira ini jadi gambar apa, hayo? Kak Rosa, bisa tebak nggak ini jadi gambar apa? Gambar apa ya? Apa ya? Apa tuh? Itu bakalan jadi gambar burung hantu ya? Burung hantu, bener Tapi gak ya? kebalik. Bener gak sih? Iya, tapi ngadep samping ya. Bener Ngadep nggak? samping kata Kak Sansa. Coba kalau kita balik gimana hasilnya ya? Baiklah, Kayos akan balik ini. Apa betul jadi gambar burung hantu? Jadi gambar hantu. Burung hantu nak. Tuh, Oh, bener iya. gak ya? Matanya sih mirip ya. Iya ya, betul juga Kak Sansa, hebat sekali. Ini bisa jadi gambar burung hantu. Anak-anak sudah belum? Kayos akan lanjutkan lagi dengan karakter apanya ya? Yang jelas Kayos akan membuat bentuknya seperti angka 9 atau huruf G kecil, boleh nak? Tuh. Nah, Kayos sudah buat angka 9 atau huruf G kecil. Anak-anak yang di rumah sudah belum? Boleh nak, pakai pensil boleh, pakai krayon boleh, marker boleh. Jadi nggak harus pakai peralatan tertentu ya. Baiklah, Kayos sudah menambah kesan bola matanya. Waduh, Kak Sansa betul sekali. Ini emang gambar burung hantu. Tuh, bola matanya sangat khas. Jadi agak kecil, sedangkan matanya itu besar ya. Itu memang karakter khas dari burung hantu. Nah, gimana supaya bisa jadi gambar burung hantu? Kayos harus tambahkan dulu dengan apa ya, supaya kalian bisa mudah mengikutinya. Bagaimana dengan huruf W? Kalian sudah bisa buat huruf W? Tuh, ayo kita buat huruf W. Nah, huruf W-nya yang bagus. Ini si ganteng ini sudah belum? Oh, dia lagi terpesona. Terpesona sama siapa nak? Sama Kak Sansa apa sama Kak Rosa? Sama Kak Yos. Malu. Baiklah. Ayo, nanti kita ikutin lagi ya. Yang belum, ini sangat mudah sekali. Oh, anak-anak, ini seperti membuat huruf M kecil. Ini seperti buat huruf M kecil. Tuh, Kayos maksudkan untuk jarinya. Kuku jarinya yang cengkramannya sangat kuat ya. Kukunya ini sangat tajam. Nah, sekarang Kayos hanya perlu membuat garis lurus. Lurus aja sayang. Tuh, lurus atau sedikit melengkung juga nggak apa-apa ya. Ke atas. Kemudian, sudah belum? Kayos kecepatan gak nak? Anak-anak yang di rumah bisa kan ikutin Kayos ya? Nggak kecepatan ya? Baiklah, Kayos tunggu kalau belum. Sekarang, anak-anak, Kayos tambahin garis lengkung ya. Seperti membuat huruf D. Set. Nah, tentu saja itu Kayos maksudkan untuk gambar sayap sebelah kirinya ya. Sekarang tinggal satu garis lagi. Bentuknya seperti huruf L. Selesai sudah gambar hewan burung hantu, diawali dari angka 8. Ya, ini Kayos maksudkan untuk sayap sekaligus ekornya. Jadi deh. Betul ya, Kak Sansa ternyata punya bakat juga atau punya penerawangan yang tajam. Tahu nggak Kak Yos ada indra ke-8? Itu ya. Iya, Bisa ada indra nebak ke-8 ya. loh. Iya dong, bisa nebak-nebakan. Bisa aja. Nah, supaya lebih bagus. Tapi Kak Yos, Tapi- sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau lewat nih. Oh, gitu. Berikut ini. Yeay. Kembali lagi di
Dunia Anak. Masih bersama Kak Sanza dan Kak Rosa pastinya. dan teman-teman yang ada di sini. Seperti janji kita tadi adik-adik, kita akan menyaksikan apa nih Kak Rosa? Kita mau menyaksikan fashion show baju adat nih Kak Sanza. Betul sekali Kak Rosa, adatnya itu dari Sabang sampai ke Merauke. itu semuanya kita bakalan lihat bagaimana baju adat daerah masing-masing Kak Rosa. Nah, baju-bajunya ini bakal dibawain sama adik-adik kita dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Udah penasaran belum? Kayaknya udah pada penasaran tuh yang di rumah. Langsung saja, ini dia fashion show.
adik-adik kita. Ya. Nah itu dia tadi Kak Rosa, persembahan fashion show dari adik-adik kita dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau Kak Rosa favoritnya yang mana nih? Kak Rosa suka sama yang dari Bali. Kalau Kak Sanza banyak loh favoritnya. Kak Sanza yang dari Padang tadi lucu ya, Iya. yang ada ininya tadi apa sih mainan kepala itu kan ya. Iya. Terus yang dari Papua juga kayak ada bulu-bulu gitu Iya, di atas lucu. kepalanya. Kak Rosa tahu nggak sih arti dari bulu-bulu di kepalanya tuh? Apa? Itu tuh kayak bulu-bulu cendrawasih gitu loh Kak Rosa. Oh, melambangkan hewannya gitu iya. ya. Oh. Tahu nggak Kak Rosa burung cendrawasih? Tahu. Yang di rumah tahu nggak nih? Tahu nggak nih kira-kira? Nanti cari tahu ya. Pokoknya burung cendrawasih itu udah langka dan cuma ada di Indonesia dong Kak Rosa. Oh, jadi harus dilestarikan Iya ya. dong, Kak harus Sanza. dilestarikan, jangan diburu. Kak Rosa kan suka burung itu kan nembak dor gitu sore-sore ya kan? Iya, Ngaku aja, bermainan. ngaku ya kan Kak Rosa. Nggak boleh ya kayak Kak Rosa nakal. Iya, Cupid. kita harus sayang Nggak hewan boleh, ya. nggak boleh juga. Iya kita harus sayang hewan makanya. Nah Kak Rosa gimana ya nasib burung-burung, apalagi burung yang kita gambar tadi. Iya. Sorry Kak Rosa ya. Kita lanjutin gambar burung hantu ya. Iya gimana nih, mau nggak? Boleh? Yuk langsung. Kak Yos. Ya Kak Rosa, Kak Sansa. Ini ceritanya udah malam ya, Kak Iya Yos? betul, karena burung hantu itu termasuk hewan yang nokturnal. Jadi dia aktifnya di malam hari anak-anak ya. Cari makan, terus bermainnya di malam hari dia ya. Nah sekarang jadi kayak sudah tambahkan kesan gelap, tapi sedikit ada kesan terang, ada kesan bulan sabit di atasnya ya. Baiklah, untuk matanya kita bisa warnain dengan warna merah atau merah marun. Nah, seperti yang kayak sering kasih tahu anak-anak, jadi pegang krayon itu sedikit harus lebih dekat ya. Jangan terlalu jauh. Nah, kemudian supaya menghasilkan warna yang rapi, anak-anak boleh caranya diputar kecil-kecil. Nah, kemudian kita akan buat kesan gradasi anak-anak. Anak-anak boleh padukan dengan warna oranye. Nah, warna oranye ini kita kenain sedikit di bagian merahnya supaya warnanya bercampur. Jadi supaya dia warnanya berbaur sehingga kesan gradasinya lebih halus. Kalau Baiklah. burung hantu itu kesannya ngantuk terus ya, Kak Yos? Betul. Ya, sebetulnya enggak. Jadi dia itu matanya itu memang sangat tajam. Nah, yang anehnya, jadi fenomena dari burung hantu ini, dia itu rabun dekat loh Kak Rosa. Jadi justru dia itu agak kabur, nggak jelas ngelihat kalau benda yang lebih dekat dengan dia. Oh Iya, gitu. tapi kalau yang jauh justru dia lebih tajam penglihatannya ya. Jadi kalau misalnya ada tikus lewat ataupun serangga-serangga yang lewat, dia pasti tahu gitu. Baiklah, sekarang kayak sudah beri kesan warna merah, oranye dan kuning. Kuning tua atau oranye muda juga nggak apa-apa. Nah, supaya warna bola matanya lebih jelas lagi, lebih tajam lagi, kalian boleh tambahkan warna krayon hitam. Jadi warnanya boleh putar kecil-kecil, tapi pegang krayonnya ingat ya harus sedikit lebih dekat dan krayonnya ditekan sedikit lebih keras supaya warnanya lebih jelas, lebih pekat ya. Nah, untuk paruhnya apa aja anak-anak yang suka boleh. Misalnya anak-anak sukanya warna abu-abu boleh, atau warna biru nggak apa-apa, atau mau dipaduin dengan warna dua warna maksud Kayos juga nggak jelek. Nah, misalnya ini kayak paduin dengan warna biru muda atau sky blue atau biru langit juga tidak jelek. Jadi boleh Baiklah. warna apa aja ya, Kak Yos? Boleh warna apa aja. Yang penting perpaduannya itu halus ya dan mewarnanya tidak kotor, tentu saja begitu. Baiklah, biru tua juga nggak jelek kok. Sekarang untuk bagian badannya boleh kayak sekarang warnain dengan warna hijau keabu-abuan ini. Grayish green. Nah, hijau keabu-abuan kayak padukan dengan warna pale green atau hijau pucat. Nah, karena di sini warnanya sudah banyak warna gelap ya. Sekarang kita akan padukan dengan warna yang lebih muda. Baiklah, sampai ke bawah. Bahkan kalau kalian mau masih bisa dipadukan lagi dengan warna yang lain. Misalnya mau digradasi boleh pakai warna Naples yellow atau kuning pucat. Nah, Naples yellow atau kuning pucat
Di sebelah warna pale green atau hijau pucat tadi ya. Baiklah, sekarang di bagian sini, ayo Kak Rosa mau warna apa? Ayo, sukanya warna apa? Warna ungu. Warna ungu bagus. Tapi warna ungunya nanti kita mau padukan dengan warna violet dan warna ultramarine light. Jadi warna ungunya boleh kita letak di bagian pinggirnya, tapi nanti kita padukan lagi ya. Nah, terus sampai ke bawah sini. Dan sedikit di bagian sini. Oke. Juga di sini juga boleh pakai warna ungu di pinggirnya. Nah, seperti yang Kak Yus bilang tadi, kita mau padukan cocoknya pakai warna violet. Jadi kalau warna ungu itu campuran merahnya lebih banyak. Ini terbuat dari warna merah dan warna biru. Nah, jadilah warna ungu, tapi warnanya merah lebih banyak. Warna merahnya lebih banyak maksud Kak Yos ya. Sekarang kita mau padukan sama warna violet. Sama campuran warnanya merah dan biru. Tapi kadar birunya lebih banyak. Disebutlah warna violet. Baiklah, sampai ke bawah sini. Oh, di sini masih terasa sangat ganjil ya. Sangat ganjil ya. Janggal maksud Kak Yos ya. Nah, kalian bisa tambahkan misalnya kesan dahan pohon. Boleh nak ya. Boleh ditambah-tambahin lagi. Lengkap dengan daunnya. Di sebelah kanan dan kiri. Di ujungnya ada yang kecil. Sesuka kalian ya. Jadi burung hantunya lagi nongkrong. Lagi ya. nangkring, lagi nyantai dia. Kayak di pinggir pantai aja. Kayos. Iya, nah. Ada ini maunya warna pink. Warna pink. Aduh. Warna pink mungkin dia lagi ulang tahun pakai kostum kali ya. Boleh aja sih. Anak-anak mau pakai warna pink juga nggak apa-apa, tapi dipaduin ya warnanya. Kalau misalnya warna pink, oke. Warna pink sebetulnya sangat aneh sih, tapi nggak apa-apa. Ini tidak jelek sih, tapi nanti kalian mau padukan dengan warna oranye pucat. Nggak apa-apa nak, pakai warna pink juga nggak jelek kok. Baiklah, ada-ada aja Kak Sansa, tapi bagus juga. Nanti kita paduin ya. Nah, sekarang kita mau paduin dengan warna yang lain, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sumsel. Kembali lagi di Dunia Anak. Nah, tadi Kak Rosa gambar burung hantu kita hampir selesai loh dengan warna-warna uniknya. Iya, burung hantu unicorn jadinya ya. Iya, Ada unicorn. pink ungunya. Kayak rainbow gitu loh, rainbow Iya. cake. Kak Rosa tahu nggak rainbow cake? Tahu dong. Yang mana? Yang warna-warni. Yang mana? Ya kue dong Kak Rosa, gimana sih? Masa rainbow cake aja nggak tahu? Kak Sanza ulang tahun, ucapin dong. Ya udah, happy birthday Kak Sanza. Terima kasih Kak Rosa, tapi udah lewat, nggak suka. Ya udah, tahun depan. Ya udah tahun depan ya, jangan lupa ya, adik-adik di rumah juga ya, ucapin pokoknya, nggak mau tahu. Nah, sebelum kita lanjutin gambar burung yang hampir selesai tadi, ada teman kita yang mau nari nih Kak Betul Sanza. sekali Kak Rosa, mereka nari tarian daerah lagi pastinya. Tahu Tari nggak? kreasi kayaknya ya. Tari kreasi, tapi dipadukan dengan sentuhan-sentuhan daerah juga Kak Iya, Rosa. kira-kira gimana ya Kak Sanza? Mau lihat? Mau dong, langsung aja, kayaknya di rumah juga pada mau lihat kan. Ini dia tari Asmaradana.
adik-adik kita. Wah. Nah itu dia tadi Kak Rosa, tarian. Asmaradana. Betul sekali. Dan kita sekarang bakalan lanjut ngapain lagi nih Kak Rosa? Kita mau lanjut menggambar dong, kan belum Pastinya. selesai yang tadi. Iya tadi kan warnanya kurang ya Kak Rosa. Iya. Kayak udah full tapi masih ada yang kurang gitu loh. Yaudah kita lanjutin yuk. Yuk. Nah Kak Yos, Kak Sanza mau nanya nih Kak Yos. Ya, Ini gunanya apa sih Kak Yos? itu memang karakter apa ya? Semacam di atas matanya, semacam tanduk kesannya ya. Tapi dia terlihat lebih macho ya, lebih keren kayak itu. Jadi dia kayak marah gitu ya Kak Yos? Kayak marah, betul. lagi Marah ngambek, tapi lagi ngantuk ya ngambek. Kak Yos ya? Dia nggak ngantuk sih, tapi yang menarik kalau dia terkatup ya, dia ada semacam motif juga di bagian matanya sehingga membentuk mata samaran kayak gitu. Jadi kelihatannya dia tetap terjaga padahal dia sudah tidur. Kalau kayak gini, ya dia lagi terjaga nih. Tuh. Dan yang memang menarik itu hewan ini memang aktifnya di malam hari. Jadi dia bermain mencari makan itu di malam hari. Tapi memang ada beberapa sih burung hantu yang hidupnya juga diurnal. Maksudnya itu memang aktif juga di siang hari, ada beberapa. Nah, tapi rata-rata dia hidupnya di malam hari. Iya. Nocturnal tuh berarti hewan yang hidupnya di malam hari gitu ya Kak Yos? Aktifnya di malam hari begitu. Selain ini selain hewan burung hantu nih Kak Yos. Iya. Kayaknya masih banyak nih hewan nocturnal. Apa aja sih Kak Betul. Yos? Kayak kekelawar. Kelelawar, betul sekali. Kelelawar juga termasuk hewan yang nokturnal ya. Jadi dia siang-siang tidur ya. Betul. Ada nggak Kak Yos kalau yang bukan dari burung deh Kak Yos nocturnal? Ada nggak Ada tuh? sih. Dia sejenis serangga kayak gitu ya. Ada beberapa bahkan banyak ya. Ya itulah keajaiban dan kebesaran Allah tentunya ya. Baiklah. Nah sekarang kayak sudah memberi kesan sentuhan akhir atau finishing touch. Wah bahasanya berat banget ya. Ya jadi memang dalam menggambar melukis itu setelah selesai semua boleh kita amati lagi. Aduh yang mana ya kira-kira yang mesti ditambahin atau dikurangin. Misalnya di bagian sini anak-anak boleh beri kesan melengkung untuk kesan bulu-bulunya. Bahkan di sini boleh ditambah dengan garis-garis, hanya garis-garis. Jadi ada kesan sayapnya gitu ya. Kak Yos, Boleh. tapi Kak Sanza pernah lihat deh burung hantu tuh di sininya kayak ada kuping gitu. Itu apa sih Kak Yos sebenarnya? Yes, Kak juga sebenarnya kurang paham ya. Mungkin itu sejenis telinga ya. Bisa saja ya. Tapi mungkin anak-anak boleh. Justru itu bisa dijadikan bahan pembelajaran. Apa sih ini ya? Atau tanya sama ibu gurunya ya. Kasanya bisa gambarnya aja. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong Kak Sanza, Kak Yos jadi kasihkan sendiri. Ini keren-keren semua. Top Markona. Top Marco top maksudnya ya. Kalau yang ini udah hampir Baiklah. selesai loh Kak Yos. Nih. Siapa sih? Cantik Siapa namanya? sekali. Naila Naila namanya. namanya ya. Boleh nggak kita tunjukin sama Nih. teman-teman di rumah? Teman-teman bagus nggak teman-teman? Tepuk tangan dong teman-temannya. Waduh, tolong dong kakak kameramen di zoom sedikit. Ini keren sekali ya. Jadi kalau dalam aliran lukisan ini namanya aliran naturalis. Wow, kayak memang bentuk sebenarnya warnanya juga seperti itu. Ini dia sendiri atau mamanya? Mamanya bantu Dibantuin, sedikit-sedikit kayaknya ya. dibantuin. Coba dong sapa teman-temannya di rumah, Nak. Halo teman-teman, Cuman halo aja. Apa kabar? Namamu siapa? Kenalin lagi sama teman-teman. Ayo jangan malu-malu. Dia malu-malu teman-teman, tapi karyanya nggak malu-maluin, keren. Iya. Top 2 jempol. Ada Gimana mau kalau yang lewat- di belakang nih Kak Yos? Iya ya. Nah yang di Siapa? belakang nih paling semangat deh Kak Yos dari tadi Wih. gambarnya. Kita kenalan kenalan dulu dulu dong. Namanya Kenalan siapa? dulu. Joaquin. Joa Queen Kak Yos. Joa Queen. Namanya Wah, Joa namanya Queen. unik, seunik karya gambarnya. Tolong dong dibedirin kayak gini Kak Sansa, itu keren sekali. Nah Kak Yos, Masya Allah. ini dia karya Joa Queen. Tepuk tangan dong teman-temannya. Ini kalau menurut Kak Sanza paling bagus deh Kak Yos di antara yang lain. Benar nggak sih? Betul. Bahkan Kak Yos seusia dia nggak bisa gambar sebagus ini Kak. Aduh,
Ini keren sekali. Kayaknya gambaran Kak Yos kalah. Kalah deh, jadi malu. Tutup gambar Kak Yos. Kamu bagus sekali, keren nak ya. Lanjutin lagi, diselesain lagi ya. Karena kalau mau warnain anak-anak yang di rumah harus full diwarnain, nggak boleh ada yang ketinggalan. Namanya aja juga mau warnain ya. Baiklah, ada lagi yang mau kenalan? Tapi Kak Yos kalau yang di depan ini nih Kak Yos, dia tuh kayaknya nggak suka ngewarnain Kak Yos. Dia Tapi- sukanya gambar kayaknya iya, ya. gambar doang nih Kak Yos. Dia sukanya gambarnya. ngeliatin Kak Yos gambar. Oh, tuh teman-teman, betul. Tuh, belum diwarnain aja udah bagus ya. Tapi kayaknya ada yang mau lewat lagi Kak Sanza ya. Iya nih Kak Yos. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutin lagi dengan warna dan bentuk yang lain. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sumsel. Kembali lagi di Dunia Anak. Masih bersama kami dan di tengah-tengah kita ada siapa Kak Rosa? Ada Kak Yos nih. Wow, ada Kak Yos. Kak Yos mau sapa-sapa lagi nggak nih sama teman-temannya di rumah, adik-adik di rumah atau sama keluarga di rumah Baik. mungkin Kak Yos? Mau nitip Baik. salam mungkin. Tentu saja. Jadi pemirsa di rumah, menggambar untuk anak-anak itu bukan masalah bagus atau tidaknya, tapi yang terpenting dari itu manfaat dari aktivitas ini. Mereka bisa berkreasi, melatih kreativitas dan lain-lain. Jadi tetap pesan Kak Yos, tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Amin, makasih Kak Yos sudah Sama-sama. mengajari kami dan adik-adik di rumah tadi Iya. buat menggambar Mungkin burung hantu. gambarannya bisa dipajang di rumah. Iya, dan ya. itu kayaknya caranya tuh kayak mudah gitu ya Kak Rosa, Iya. dari angka, dari huruf, bisa jadi hewan Iya, gitu. sampai adik-adik Aja. kita yang kecil-kecil ini bisa semua ngikutin. Alhamdulillah. Betul sekali. Nah Kak Rosa, tapi kayaknya udah nggak kerasa nih, waktu kita udah mau habis nih Ya, kali ini. Gimana udah waktunya dong? Kak Rosa, Kak Sanza, Kak Yos, dan Kak Berto pamit undur diri. Tapi jangan lupa nanti saksikan lagi ya Dunia Anak di hari dan, dan jam, yang sama. Dan ini untuk penampilan terakhir ada teman-teman kita yang akan menyanyikan apa nih Kak Rosa? Mereka bareng-bareng mau nyanyi lagu Rasa Sayang. Sudah penasaran? Langsung saja. Ini Ini dia. dia. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa.